Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Daniel Fadlillah, NIM 222 1030 110. Di sini saya akan menjawab beberapa soal tugas UAS PSI yang dimana tugasnya berisi 5 soal. Dan yang pertama ialah jelaskan tentang Ma'rifatul Quran, pengertian, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Ma'rifatul adalah usaha untuk memahami kandungan dan makna dari Al-Quran. Ma'rifatul Quran berfokus pada pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ma'rifatul Quran berfungsi untuk membantu umat Islam untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dan untuk kandungan Al-Quran mencakup berbagai topik, termasuk ajaran agama, etika, moral, dan masalah hukum. 2. Jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khabar, atsar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. As-sunnah adalah perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang diajarkan dan diikuti oleh umat Islam sebagai bagian dari ajaran. Al-hadis adalah kumpulan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang dikumpulkan dalam sebuah kitab. Khabar adalah laporan yang tentang kondisi suatu tempat atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Ini termasuk laporan tentang kejadian, keputusan, peristiwa, dan peristiwa yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Atsar adalah kisah-kisah yang berasal dari masa lalu yang menceritakan tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa itu. Dan yang terakhir, perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Hadis qudsi adalah hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Pertanyaan nomor 3, jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Ijtihad adalah proses mencari hukum Islam dari sumber-sumber hukum Islam yang berlaku secara kreatif. Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam adalah sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dapat ditemukan solusinya dalam sumber hukum Islam yang ada. Syarat untuk menjadi mujtahid ialah 1. Beragama Islam. Syarat untuk menjadi mujtahid ialah ada 8. Yang pertama ialah nomor 1, beragama Islam. 2. Memiliki pengetahuan tentang hukum Islam yang luas. 3. Memiliki kesadaran tentang kewajiban untuk menjalankan hukum Allah. 4. Memiliki kesadaran tentang kewajiban untuk menjalankan hukum Allah. 5. Memiliki kesadaran tentang kebutuhan untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. 6. Memiliki kesadaran tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 7. Berpikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah. 8. Memiliki kesadaran tentang tanggung jawab yang dibebankan pada mujtahid dalam menyelesaikan persoalan hukum. Pertanyaan nomor 4 ialah sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan, keagamaan, agama Islam dengan bukti yang yakin.
Yang pertama ialah aliran Khawarij, merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Al-Syarastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari iman yang hak dan telah disepakati para jemaah, baik yang keluar pada masa sahabat, Khulafaur Rasyidin, atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Orang yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Orang yang terlibat dalam perang Jamal, perang antara Aisyah, Talhah dan Zubair dengan Ali bin Abi Thalib dan para pelaku tahkim, termasuk yang menerima dan membenarkannya, dihukum kafir. Khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. 2. Aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam supaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Ajaran-ajaran pokok Murji'ah dapat disimpulkan sebagai berikut. Imam hanya membenarkan pengakuan dalam hati orang Islam yang melakukan tersebut tetap mukmin selama ia mengakui 2 kalimat syahadat. Pertanyaan terakhir ialah pertanyaan nomor 5. Jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. B. Bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Dasar berfilsafat dalam Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan akan adanya satu Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Konsep tauhid ini menjadi pijakan bagi pemahaman akan Tuhan, kehidupan, dan alam semesta. Filsafat Islam juga berfokus pada pencarian kebenaran melalui penelitian, pengajian, dan mengkaji segala hal yang berkaitan dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Selain itu, filsafat Islam juga berfokus pada pemahaman tentang moral dan etika yang mencakup keadilan, kebenaran, kecerdasan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur. Untuk yang B, bagaimana mesti tasawuf dalam era modern saat ini? Implementasi tasawuf dalam era modern saat ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti 1. Mencari dan mempelajari ajaran-ajaran tasawuf. 2. Membentuk kelompok tasawuf dengan berbagai pengalaman dan melakukan berbagai kegiatan tasawuf. Melakukan meditasi tasawuf untuk meningkatkan kesadaran spiritual. 4. Mengikuti kelas tasawuf online atau offline, membaca literatur tasawuf, dan mencari sarana untuk berbagai pengalaman.